Halo teman-teman semua, kali ini ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dryer produk dari Alliance Laundry System. Tipenya FDL 3 TRGW, kapasitas dryer 15 kilo. Mungkin ini cukup familiar di kalangan para pengusaha laundry dan teman-teman teknisi semua ya. Saya akan mulai dari apa yang biasanya sering ditemukan atau kita jumpai di lapangan untuk trouble-trouble yang ada di mesin pengering ini. Pada dasarnya mesin pengering ini mungkin terbagi menjadi beberapa kategori ya untuk troubleshoot ini. Yang pertama ada kerusakan mechanical. Kerusakan mechanical biasanya dari roller, kemudian dari motor akibat gesekan mekanis, kemudian fan belt atau blower. Jadi kerusakan-kerusakan yang sifatnya mekanikal mungkin kita dengan mudah bisa menganalisa, secara visual juga bisa kelihatan apabila rollernya sudah bunyi atau oblat, kita buka kan kita kelihatan ya. Kemudian kerusakan-kerusakan yang bersifat electrical. Kerusakan-kerusakan yang bersifat electrical ini bisa kita kategorikan menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada kerusakan di jalur untuk putaran motor atau putaran drum. Kemudian yang kedua kerusakan pada sistem pengapian atau sistem burnernya, karena ini menggunakan tipe gas. Ada juga untuk tipe elektrik, tapi yang kita sedang review ini menggunakan tipe gas heating. Ya, kita mulai dari putaran atau rotasi motor tidak bisa berputar pada saat kita tekan tombol startnya. Ini biasa terjadi di lapangan, kita temukan ya. Apa aja sih sebenarnya masalah-masalah yang apabila terjadi kita tekan tombol start tapi tidak ada putaran motor atau motor diam, dan tentunya kalau motor diam juga drumnya juga nggak akan berputar karena sumber dari penggerak berawal dari motor drive ya. Yang pertama kita cek tentunya di bagian timer. Nah, ini ada timer menggunakan timer mekanikal. Kita buka dulu ya. Oke, kemungkinan yang pertama tadi saya sudah sebutkan ya, apabila kita menekan tombol start tapi motor nggak mau putar atau drum nggak berputar, yang mesti kita cek yang pertama adalah bagian timer. Nah, di dalam timer ini ada beberapa jalur kabel ya. Ini pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama jalur untuk ke motor drive, dan yang kedua untuk ke jalur pengapian atau jalur ke burner. Untuk kasus yang kita push start tapi ternyata nggak mau putar drumnya, kita lihat di bagian timer yang mengarah ke motor. Jadi kalau kita lihat di wiring diagram ini ya, di sini ada penandanya atau labelnya ya. Jadi di soket ini terdapat tulisan, dan di wiring diagram juga ada tulisan di sini bahwa jalur yang mengarah ke motor itu nanti akan melalui kontak timer dari kontak P ke kontak B. Kita lihat kalau di bagian relnya di sini yaitu kabel warna merah
Untuk C dan untuk B nya kabel warna brown di jumper dengan warna kuning. Nah, jadi ini nanti kontak yang akan menuju ke motor. Kemungkinan pertama dari kontak yang ada di dalam sini di timer ini, yaitu kontak C menuju ke kontak B. Jadi kita bisa menggunakan alat ukur atau multitester, posisikan untuk timernya di posisi waktu ya, bisa dari 70, 60, 50, 40, 30, 20. Kita bisa cek hubungannya menggunakan multitester. Apabila koneksinya bagus, maka kontaknya tidak ada masalah. Atau juga kita bisa menggunakan pengukuran tegangan menggunakan voltmeter. Kita bisa menggunakan multitester ya. Pastikan posisinya di skala voltmeter untuk selektornya, dan kita bisa ukur antara fase dan netralnya. Di incomingnya adalah yang C dan outnya adalah yang B. Kita bisa tes. Ini kita ambil salah satu ujung tester di bagian netralnya di kabel warna putih ini, bisa dari soket sini ya. Kemudian satu ujung lagi ke bagian di outputnya tentunya kabel warna brown dan warna kuning, dijadikan satu ya. Oke, setelah kita cek misalnya kondisi timernya bagus, kontaknya bagus, nggak ada masalah. Kemungkinan yang lain kita lihat di bagian bawah. Di sini ada motor crash. Nah, di motor crash ini ada menempel salah satu switch atau kontak, namanya centrifugal switch yang warnanya hitam ini ya. Jadi dalam sini ada beberapa platina yang tentunya apabila kontaknya nggak bagus bisa terjadi karena memang pemakaian lifetime, dan bisa juga terjadi karena faktor adanya gangguan eksternal, seperti halnya kalau kita sering temukan di lapangan itu ada semut ya. Semut ini akan masuk dan akan menyumbat atau akan menghambat kontak-kontak platina sehingga koneksinya akan terganggu. Ini sering kita temukan juga, jadi pastikan kontak platina yang ada di centrifugal switch ini hubungannya atau konektivitasnya normal atau tidak terganggu dengan biasanya ada semut itu ya. Kalaupun ada semut, kita mesti buka, kita mesti cleaning bagian dalamnya. Kemudian apabila memang kita temukan di centrifugal switch ini tidak ada masalah, koneksinya juga bagus, kita bisa ukur menggunakan multitester. Kita cek apakah dari sisi mekanikalnya untuk putaran motornya, apabila kita putar ya dengan menggunakan jari, posisi yang normal atau kondisi yang normal ini lancar ya, artinya nggak ada gangguan mekanikal. Tapi dengan berjalannya waktu biasanya karena efek dari gesekan akan terjadi macet atau stuck di sisi bushing atau as motornya atau shaftnya. Biasanya ini lebih ke umur pemakaian ya, rata-rata sih memang kalau untuk motor ini bisa dipakai sampai dengan 5 tahun dengan catatan maintenance-nya diperhatikan, dan tentunya tegangan tidak boleh over voltage, maksimal di 200 idealnya 220 volt, maksimal di 230 volt. Kemudian apabila tadi kita sudah cek centrifugal nggak ada masalah, kemudian secara mekanikal kita putar juga lancar aja, nggak ada masalah ya, kita bisa menggunakan pengukuran tegangan. Pengukuran tegangan ini kita bisa lihat di kabel warna putih dan warna, kalau kita lihat di wiring ini ya, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 itu warna kabelnya white atau putih, kemudian nomor 5 itu warna kabelnya BRN brown atau coklat. Nah, kita bisa ukur menggunakan multitester. Tentunya door switch-nya juga
yang bagian di bawah ini ya, ini ada kontak door switch. Tentunya kita nanti pastikan bahwa kondisinya door switch-nya juga bagus. Nah, kita nanti bisa ukur melalui pengukuran tegangan di kabel warna putih dan warna coklat. Apabila terdapat 220, artinya timer kemudian jalur untuk kabelnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita ukur ternyata nggak ada tegangan 220, kita pastikan kemungkinan ada masalah di kabel, bisa jadi putus di tengah jalan atau apa namanya terjadi shock juga bisa ya, sehingga mengakibatkan koneksinya kurang bagus atau kurang sempurna. Kemudian setelah kerusakan pada motor akibat tidak jalan, kerusakan yang selanjutnya yaitu yang sering kita temukan di lapangan, kerusakan pada bagian untuk komponen pengapian. Tentunya kita untuk kerusakan di bagian komponen pengapian ini bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, apabila kita tekan push start, motor sudah berjalan tapi ignitornya tidak menyala. Kemudian yang kedua, kita putar, ignitornya menyala tapi tidak terjadi proses pengapian atau gagal pengapian. Yang pertama, apabila tadi ignitornya nggak menyala, sudah pasti api juga nggak akan nyala ya, karena sumber untuk menghidupkan api tentunya dari ignitor atau pemantik. Tapi kalau ignitornya nyala nggak keluar api, itu ada beberapa kemungkinan juga. Bisa dari suplai gasnya, kemudian bisa dari tegangan listrik yang terlalu drop, atau bisa juga dari koilnya tidak mau buka. Kita mulai dari ignitor nggak nyala atau pemantiknya nggak nyala. Pemantik nggak nyala ini banyak faktor yang mesti kita cek bagian-bagian mana aja. Yang pertama tentunya semua berawal dari timer ya, karena sumber tegangan akan masuk ke timer dulu, baru nanti didistribusikan ke yang lain. Di sini kalau kita lihat kontak untuk pengapian di timer ini ada beberapa label atau penanda ya. Di sini ada huruf. Untuk pengapian ini ada kontak timer T, kemudian ada F, kemudian ada X, dan ada A. Nah, ini nanti akan berbeda kerjanya berdasarkan program yang kita pakai. Apabila kita menggunakan time dry atau berdasarkan waktu, maka kontak untuk T ini dia akan selalu terhubung dengan kontak X. Namun apabila kita menggunakan pada program selain time dry, bisa otomatis kompres atau otomatis reguler, adalah kontak dari T ke F atau kontak dari C ke A. Ini ada dua kontak ya yang mesti kita cek nanti, apakah kontak dari C ke A ini nggak nyambung atau kontak dari T ke F ini yang koneksinya bermasalah. Ini juga beberapa kali kita temukan kebiasaan di lapangan, kontak ini bisa terjadi nggak nyambung atau nggak nyambung atau nggak kontak ya. Itu faktor pertama adalah memang dari lifetime, kan memang materialnya di dalam itu adalah platina. Ketika dia on off sampai di atas ratusan kali akan timbul yang namanya percikan bunga api ya, karena pada saat putus arusnya dan pada saat nyambung itu pasti akan terjadi percikan bunga api, dan lama-kelamaan platinanya ini akan nggak nyambung atau nggak kontak akibat dari material platina yang lama-kelamaan dia agak kosong ya istilahnya ya. Jadi karena timbul percikan bunga api itu, maka terjadi material platina yang sedikit agak kosong yang menimbulkan kontaknya atau konektivitasnya kurang bagus.
Kemudian yang kedua biasa kita temukan juga di platina itu terjadi ketutup dengan tadi ya, kotoran dari semut atau sarang dari semut yang biasa kita temukan, sehingga koneksinya juga nggak bagus. Kemudian setelah kita cek di bagian timer, apabila memang kita cek bagus hasilnya, nggak ada masalah dengan multitester, kita nanti bagian selanjutnya mesti kita cek adalah bagian fabric selector. Nah, ini ada fabric selector, ini fungsinya untuk memilih temperatur mana yang akan kita gunakan, tapi memang untuk fabric selector ini jarang sekali kita ketemukan bermasalah untuk tipe yang gas heating. Tapi kalau untuk tipe yang electric heating, beberapa kali kita temukan, karena memang untuk electric heating ini ampernya lumayan tinggi ya, sampai dengan 25 ampere, sehingga karena ampernya tinggi akan menimbulkan percikan bunga api juga lumayan besar, sehingga konektivitasnya juga bisa bermasalah. Ini tentunya untuk tipe elektrik ini, karena memang ampernya tinggi, kemungkinan rusaknya setelah kita berkali-kali untuk pemindahan selektor ini, beberapa kali kita temukan memang ada. Tapi kalau untuk gas heating hampir atau jarang sekali kita temukan masalah di selektor, fabric selektor ini. Kemudian kalau kita sudah pastikan bahwa fabric selektor ini aman atau nggak ada masalah, bisa kita melakukan pengetesan dengan multitester. Kita ke bagian yang di bawah, selanjutnya adalah thermostat cycling. Thermostat cycling ini ada 5 kabel yang menuju ke thermostat cycling. Kabel warna biru ini adalah kabel yang incomingnya, yang tadi keluar output dari selector switch. Kemudian kabel pink ini adalah kabel yang akan menuju ke auto transformer. Auto transformer sebagai input auto transformer, tentunya tegangan 220 ya, input untuk fase-nya. Kemudian ini ada lagi kabel warna hitam dan kabel warna putih. Kabel warna hitam dan putih ini merupakan sumber tegangan 220 untuk mengaktifkan heater kecil yang ada di dalam bagian termostat ini. Jadi apabila kita menggunakan program delicate, maka kedua kabel ini akan mengeluarkan tegangan sebesar 220 volt untuk mengaktifkan heater yang ada di dalam termostat ini. Jadi termostat ini akan dipengaruhi dari dua sumber, satu panas yang dihasilkan dari api cerobong burner, dan satunya lagi panas yang dihasilkan dari heater pemanas yang ada di dalam sini. Tapi apabila kita menggunakan program yang reguler, maka tegangan 220 volt ini akan terputus dan hanya satu sumber, yaitu termostat ini dipengaruhi dari api yang keluar dari cerobong burner. Kemudian ada satu kabel lagi yang warna red black. Nah, ini kabel untuk menghubungkan ke timer motor apabila nanti kita menggunakan program yang reguler otomatis ya. Otomatis ini hanya untuk menyambungkan ke motor timer apabila posisi pengapian atau posisi burnernya sedang nonaktif. Jadi motor timer untuk program reguler itu bekerjanya pada posisi normal itu apabila api ini sudah mati, baru timernya akan berputar. Tapi kalau untuk program yang time delay ini motor timer akan selalu berputar dimulai dari saat kita tekan tombol booster. Oke, setelah kita pastikan termostat ini, kita bisa melakukan pengukuran dari warna biru ke warna pink ini, bisa menggunakan multitester ya, menggunakan skala ohm. Kalau kondisinya bagus, ternyata berarti kita harus cek lagi di bagian selanjutnya, yaitu bagian auto transformer. Nah, ini ada auto transformer. Auto transformer ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 220 ke 110, karena memang komponen untuk pengapian ini tegangannya 110. Yang pertama tentunya ignitor atau mantiknya, dan yang kedua koilnya, baik kaki 3 maupun kaki 2 ini membutuhkan tegangan listrik hanya 110 volt.
makanya diperlukan adanya auto transformer. Kemudian di trafo sendiri untuk incomingnya atau inputnya terdapat fuse yang ukurannya fuse ini sekitar 3 ampere ya. Jadi pastikan apabila terjadi putus di fuse ini, kita harus mengganti dengan ukuran fuse yang sama seperti aslinya ya, atau originalnya sekitar 3 ampere. Jangan kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Fungsi dari fuse ini tentunya untuk proteksi apabila terjadi short di bagian beban, yaitu di bagian koilnya atau di bagian ignitornya, maka fuse ini akan memproteksi dari auto transformer ini. Jadi pastikan kalau kita mengganti fuse ini jangan nilainya terlalu tinggi dibanding dengan nilai dari originalnya. Kemudian setelah kita pastikan auto transformer ini bagus, maka kita bisa cek lagi di bagian radian sensor. Ini namanya radian sensor yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan dari ignitor. Pada saat dimulai program atau kita tekan tombol push start, tentunya di temperatur ruang radian sensor ini harus posisinya harus terhubung atau NC ya. Ketika nanti pemantik sudah aktif sekitar 30 detik, panas yang ditimbulkan dari ignitor ini akan diterima di radian sensor ini. Radian sensor ini di dalam ada material namanya platina ya. Ketika dia dapat panas, maka dia akan melengkung dan akan memutuskan aliran yang menuju ke ignitor. Jadi kita bisa melakukan pengetesan juga untuk radian sensor ini dengan menggunakan multitester, bisa menggunakan multitester digital maupun analog. Setelah kita pastikan misalnya radian sensor ini bagus, nggak ada masalah, baru kita cek di bagian terakhir. Ini ada namanya ignitor. Nah, ignitor ini memang didesain untuk bekerja tidak terlalu lama, normalnya di sekitar 30 detik, dan setelah berjalannya waktu atau beberapa kali kita menggunakan mesin pengering ini banyak faktor yang mengakibatkan ignitor ini tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama tentunya akibat diabaikannya maintenance atau cleaning, sehingga akan menutup lubang yang ada di radian sensor. Di situ kita lihat ya, ada 2 lubang. Apabila ini ketutup kotoran, maka panas yang dihasilkan dari ignitor ini tidak diterima baik oleh radian sensor, sehingga sensitivitas dari kontak platina ini juga akan terganggu. Makanya pastikan lubang dari radian sensor itu atau flame sensor itu harus benar-benar tidak tertutup atau tidak blok oleh kotoran. Jadi maintenance-nya harus diperhatikan ya. Kemudian kerusakan yang lainnya biasanya di ignitor ini lebih ke over voltage atau tegangan berlebihan. Tegangan yang direkomendasikan untuk ignitor ini maksimal di 120 volt, tapi apabila terjadi kenaikan tegangan ya kita nggak tahu ya, namanya listrik, apalagi di daerah tertentu, daerah Jakarta ini banyak sekali problem di tegangan listrik. Makanya kita sarankan untuk pengguna mesin pengering ini sebaiknya menggunakan stabilizer untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan tegangan ataupun drop tegangan. Jadi mesin bisa benar-benar terproteksi. Mungkin itu ya bagian-bagian yang kita cek apabila ignitor ini tidak menyala. Dan satu lagi, sorry, kalau sudah kita cek semua komponen nggak ada masalah, tapi ternyata nggak mau nyala juga, kita bisa menggunakan pengukuran tegangan juga. Pengukuran tegangan ini pastikan mesinnya kita nyalakan, dan door switch semuanya sudah kita bypass. Apabila drum kita lepas ya, kita masukin 2 kabel yang menuju ke ignitor ini menggunakan voltmeter, apakah terbaca atau enggak tegangannya. Kalau memang nggak terbaca dan kita sudah pastikan semua komponen kita sudah ukur bagus, maka kemungkinan yang terakhir adalah jalur kabelnya. Jalur kabel ini bisa terjadi putus di dalam, atau
apa namanya kontaknya atau kabelnya yang nggak terhubung dengan baik. Kita bisa nanti cari di bagian mana. Kemudian masalah terakhir, apabila apa namanya dryer ini tidak panas dan tentunya kita start, motor sudah berjalan dan ignitornya tidak menyala. Oh sorry, ada satu bagian lagi ya, tadi saya lupa jelaskan. Untuk ignitor ini apabila tidak nyala pada saat kita push start, ada satu bagian lagi namanya centrifugal switch. Nah, centrifugal switch ini juga berfungsi untuk menghubungkan arus listrik yang menuju ke auto transformer ini, yaitu kontak nomor 1 dan nomor 2. Ini juga biasanya sering kita temukan di lapangan, ini tersumbat oleh kotoran semut biasanya ya, lagi-lagi memang faktor eksternal biasanya dari kemasukan semut. Kemudian kita lanjut dari masalah yang berikutnya, yaitu kita tekan tombol push start, ignitor nyala tapi tidak terjadi proses pembakaran atau proses pengapian. Poin yang pertama kita cek, pastikan bahwa suplai gasnya harus posisinya memang sudah ready atau sudah siap dan nggak ada gangguan. Kemudian yang kedua, pastikan juga dari tegangan listriknya, apakah tegangan listriknya terlalu drop sehingga listrik tidak mampu untuk mensuplai si coil ini untuk mengangkat katup yang ada di dalam, sehingga aliran gasnya tidak keluar. Kemudian kemungkinan yang lain selain suplai gas, kemudian tegangan listrik yang drop, kemungkinan yang lainnya adalah coilnya. Ini terdapat dua coil kaki 3 dan coil kaki 2. Kita juga bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan ohmmeter ya, apakah coilnya ini posisinya dalam kondisi putus atau kondisi normal. Kita bisa melakukan pengukuran untuk coil ini. Jadi pada prinsipnya hanya ada 3 ya kalau untuk ignitor nyala tapi tidak terjadi proses pengapian. Jadi tadi yang pertama, pastikan sumber listriknya sudah normal 220, kemudian pastikan juga suplai gasnya sudah tidak ada gangguan, dan yang ketiga pastikan coilnya bekerja dengan baik. Mungkin itu ya yang banyak kita temukan masalah di lapangan terkait troubleshoot atau masalah-masalah yang timbul di dryer ini. Bisa saya simpulkan ya dari awal bahwa masalah ini selain masalah mekanikal, yaitu yang tadi yang pertama, kita tekan tombol push startnya tapi motor drive atau drum tidak berputar. Tadi dari awal sudah saya sampaikan poin-poin mana aja kita cek. Kemudian yang kedua, kita tekan tombol push start, motor berputar tapi tidak terjadi pengapian. Yang pertama, pastikan bahwa ignitornya nyala atau enggak. Kalau ignitornya nyala, hanya 3 poin yang tadi saya sebut di akhir tadi ya. Dan kalau ignitornya nggak nyala, poin-poinnya juga banyak yang saya sebutkan di awal, dari timer, kemudian ke fabric selector, kemudian ke thermostat cycling, kemudian ke auto transformer, kemudian ke centrifugal switch, kemudian ke termostat. Ini ada termostat cut off ya, yang berfungsi untuk memproteksi juga apabila terjadi gangguan di bagian pipa pembuangan biasanya. Ini ada 2, yang resettable dan non resettable. Jadi ini kalau yang bagian bawah ini resettable, artinya kalau nanti ada over temperatur kita bisa menghidupkan kembali dengan cara menekan tombol yang ada di tengah ini, tombol warna merah ini ya. Saya rasa cukup jelas ya, cukup informatif yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih dan sampai ketemu kembali.